Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Terima kasih masih belajar bersama saya dalam tutorial analisis SPSS. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi. Apa itu analisis regresi? Analisis regresi merupakan salah satu dari analisis asosiasi, di mana analisis ini berfungsi sebagai alat untuk menguji apakah ada hubungan antara dua variabel atau tidak. Kalau dilihat dari fungsinya, dia mirip seperti analisis korelasi yang juga menguji adakah hubungan antara kedua variabel, tetapi analisis regresi lebih dalam pengujiannya, yaitu sampai pada yang pertama pengujian adakah adanya hubungan antar variabel, tapi juga membangun model persamaan hubungan yang terjadi terhadap variabel tersebut. Nah, signifikansinya bisa kita lihat. Signifikansi yang akan jadi patokan kita sama seperti signifikansi yang lain. Jika dia di atas 0,5 maka HO diterima. Kalau dia di bawah 0,5 maka HO-nya ditolak, HI-nya diterima. Korelasinya pun sama. Jika HO-nya diterima, kedua varian tidak berkorelasi. Jika HI-nya diterima, kedua varian berkorelasi atau berhubungan. Kita buka dulu data SPSS-nya. Data yang saya gunakan adalah data sampel dari bawaan dari SPSS, yaitu kalau teman-teman klik di sini, maka dia akan muncul kotak ini. Pilih C, program file, cari SPSS, SPSS Inc, statistik, samples, English. Nah, advert, advertising maksudnya. Oke, kalau kita lihat variable view-nya, advert, numerik, kita 8,02, advertising spending, ini jumlah uang yang dikeluarkan untuk advertising, untuk iklan. Ini di trend sales, ini sales. Values-nya kosong, missing, kolomnya 8, align-nya sum user-nya, align-nya default, measure scale karena dia merupakan data kuantitatif murni atau data angka yang murni, yang sales juga. Lalu masuk ke data view, di sini kita lihat jumlah datanya, analyze, lalu regression, linear. Ini dependent itu data yang ingin kita uji. Independent ini data yang bebas atau tidak terikat apa-apa. Untuk dependentnya ini merupakan sales-nya karena dia tergantung terhadap iklan. Yang bebas itu advertise-nya. Dia variabel yang bebas. Statistik, kita klik estimates dan model fit. Continue, lalu option yang biarkan. Metodenya macam-macam, ada enter, ada stepwise, ada remove, backward, forward. Kita menggunakan enter aja. Oke. Terdapat beberapa tabel di sini, ada 4 tabel. Kalau kita lihat di sini metode yang digunakan ada enter, model summary. Nah, jika kita lihat di sini, kita lihat R square-nya. Di sini ada 0,83,9. Artinya apa? Terdapat 83,9% penjualan yang dapat dijelaskan oleh iklan atau berkaitan langsung dengan iklan. Artinya jumlah penjualan tersebut sangat terkait langsung dengan iklan. Untuk R square-nya. Setelah itu kita lanjut. Nah, di sini
signifikansinya kalau kita lihat 0,00 artinya apa? Dia di atas 0,5. HO-nya diterima, H-nya ditolak, artinya kedua varian tidak berkorelasi atau tidak berhubungan. Memang tidak berhubungan. Tapi kalau untuk ANOVA dia artinya kedua varian itu adalah berbeda atau tidak sama. Ini rata-ratanya. Ini untuk menguji apakah tabel tersebut memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak. Lalu kita lihat ANOVA ini berfungsi sebagai apa? Sebagai acuan apakah koefisiennya bisa digunakan atau tidak. Karena jika dia datanya sama, berarti ya tidak bisa digunakan untuk koefisien yang kita gunakan nantinya. Gitu. Karena dia signifikansinya di bawah 0,05, berarti dia signifikan, artinya berbeda, maka kita bisa menggunakan untuk koefisien data di bawahnya. Nah, koefisien kita bisa lihat di sini ada B, di sini ada 6,5, advertising spending-nya 1,071, artinya apa? Jadi, menurut data yang kita gunakan, jumlah penjualan sama dengan 6,584 ditambah 1,071 X1 ini apa? X1 ini adalah iklan tadi. Jadi jumlah penjualan itu sama dengan 6,584 plus X1 penjualan. Jadi jika X1 tambah, maka dia penjualan akan bertambah. Tetapi tanpa X1, artinya tanpa diiklan, penjualannya pun sudah terjadi sebesar 6,584. Nah, ini merupakan analisis regresi berganda yang akan menghasilkan sebuah persamaan terhadap variabel yang kita uji. Oke. Ini penjelasan saya untuk analisis regresi. Sekian, terima kasih.